Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Siang, Mak. Jam berapa? Jam 1. Di sini panggilannya bukan Mak Cece. Ini ada baju-baju biru dongker ini dari Kok biru dongker ya? apa? Iya, biru dongker dong. Oh, bukan biru tua. Oh, bukan. Oke, ini dari LP4M Unipar. Bukan Dulu. LPPM. Oh, dulu. Masih Sekarang berarti Yang dari benar yang mana ya? Iya, yang mana? Iya, tanya, Pak Yang Sekretaris. mana? Kalau berbicara tentang yang benar adalah kebenaran itu biasanya bersifat apa ya? Mutlak. Mutlak. Hanya Jadi mutlak. nanti Oke, bisa baik, sebentar kita perkenalan dulu kalau begitu ya. Langsung Silakan. aja dah, langsung aja. Silakan. Dari yang tengah dulu dah. Kita perkenalan dari yang tengah dulu. Dari yang tengah dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari tim podcast Unipar. Jadi perkenalkan kami dari LPPM Unipar. Sementara ini masih tercantum LP4M, tapi ke depan katanya akan balik lagi kepada LPPM, tapi kita menunggu dari aturan yang terbaru. Jadi secara tupoksi kita masih sekarang LPPM, Mak. LPPM. Mak. Mohon izin panggilnya Mak. Oke, nggak apa-apa. Ini panggilan apa ya? Panggilan deket ya? Oke. Silakan namanya siapa dong? Oh ya, namanya. nama saya Areko, saya di LPPM itu sebagai sekretaris, kemudian di samping kanan dan kiri saya itu adalah kabid kami. Biasanya yang kanan itu memang yang baik-baik, maka itu yang kanan adalah perempuan, Bu Indah, kabid Yang penelitian, dan yang kiri itu adalah kabid pengabdian, Bapak Hendri. Cara perkenalannya kalau Kayak gitu. pencapir ya di sini. Silakan kabid-kabid memperkenalkan diri. Sudah diperkenalkan tadi. Iya, kan belum nyebutkan Dari nama penelitian kan dulu. ya Pak Ari. Dari yang penelitian dulu biasanya. Dari penelitian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Harismawati di LPPM. Saya sebagai kabid di bidang penelitian. Di bidang penelitian. Iya, gitu. Ya. Mungkin di sini belum kenal ya apa itu kepanjangan dari LPPM. Nanti dulu dah, kenalan dulu dah. Oh begitu. Kenal dulu. Monggo pun. Sudah ya, Silakan. kabid penelitian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri S. S-nya apa ya? Siswono. Sisono. Saya kabid Panggilan beken Kunam. panggilan. Nah, ini yang manggil ini. Yang manggil kelompoknya Mak Eki ini. Bukan Panggilannya saya, yang jelas bukan dari saya. panggilannya biasanya memang teman-teman dosen, Bapak Ibu Ya. dosen itu manggilnya Kunam. Kenapa Kunam? Nanti ada di Nanti podcast selanjutnya. ada ya. Ada di podcast. Ada, nanti saya diundang lagi soalnya. Iya. Nah, ini enggak tahu ini. Episodenya kan panjang ya. Nah, yang penting amplopnya ya. Oke. Saya di Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Jadi yang nangani nanti yang mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang semester 7 akhir yang KKN, menempuh KKN nanti bertemu dengan saya. Oke. Itu. Pak Hendrik. Oke. Oke, selanjutnya saya pengen dengar tadi Mbak Indah mau jelasin LPPM itu apa? Iya. Apa Mbak Indah LPPM itu? Waduh, Bu ini Indah. saya Bapak Sekretaris saya. Bu Indah dulu deh. Izin Pak Sekretaris. Baik, LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Unipar. Oke. Tuh. Dan di situ menaungi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penelitian. Kalau di bidang penelitian itu mengenai mengakomodir penelitian dosen, Oke. baik dosen di Universitas PGRI Argopuro Jember. Itu secara singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Oke. Apa Jadi anu ya, saja? Dwi Dharmanya ya kita. Iya, Kita betul, Dwi Dharmanya di berarti. Dharmanya. Penelitian Karena kan, pengabdian. Iya, ada tiga Sama publikasi. publikasi. Masuk di betul, situ nanti. publikasi. Ya, di- Sejauh ini ada nggak ini upaya yang dilakukan LPPM terkait dengan peningkatan publikasi Peningkatan publikasi nah ini. dosen terutama ya? Pak, ini yang punya konsep ini. Oh. Pak, Ada apa ya? Pak sekretarisnya ini. Pak sekretaris LPPM. Jadi gini, saya itu kan masuk di LPPM itu 2017 ya Bu ya? Iya. 2017, kemudian masuk itu saya sebagai staf publikasi saat itu.
Jadi di kami itu pada saat itu kan IKIP ya. Kita itu tidak punya jurnal yang open access yang online. Saat itu saya diserai tugas untuk membuat itu jurnal itu. Kemudian dan alhamdulillah sudah berhasil dan sudah terakreditasi. Kemudian upaya apa yang kami lakukan untuk meningkatkan publikasi dari dosen. Jadi kalau kita berbicara publikasi itu kan hasil akhir penelitian, produk dari penelitian. Jadi kalau ingin publikasinya itu meningkat, maka penelitian itu juga harus meningkat, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang telah kami lakukan? Jadi kalau kita lihat publikasi itu kan ada beberapa macam. Ada yang berupa jurnal, ada yang jurnal nasional, internasional, ada yang berupa hak cipta, ada yang berupa paten. Kemudian untuk yang jurnal internasional ini yang kami kejar pertama kali itu adalah bagaimana dosen itu mendapatkan hibah penelitian. Karena di situ kan ada nanti luaran wajib yang harus dipenuhi, yaitu jurnal internasional. Karena kita tahu kalau jurnal internasional itu lumayan kan, lumayan berat, lumayan mahal dan lumayan mikirnya ya gitu. Nah, kemudian ada juga dari kami yang telah kami lakukan berupa pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana mendapatkan mendapatkan hibah penelitian itu. Jadi kemarin itu kita mendatangkan 2 reviewer nasional. Jadi kita melatih teman-teman dan hasilnya lumayan. Jadi tahun ini ada beberapa proposal yang sudah masuk dan ini lagi proses seleksi dan harapannya nanti bisa diterima dan nanti otomatis luarannya itu nambah. Dan berbicara soal luaran di 3 tahun terakhir di dosen kita di Unipar itu dari data yang ada di saya di Sinta itu 350-an karya teman-teman. Nggak tahu ya. Dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun dan yang tersitasi itu sepertiganya. Sitasi itu artinya yang dibaca dan disitasi orang lain itu sepertiganya. 111 lebih. Itu yang terekod di Google dan belum yang di Scopus. Kayak gitu. Jadi sebenarnya publikasi kita sudah sangat banyak. Sangat banyak. Sebelum ke publikasi itu kan dosen pasti membuat rancangan penelitian nih, ada proposal, kemudian ada luaran berupa laporan nih. Laporan penelitian itu sebenarnya penting nggak sih untuk dosen? Jadi gini, kalau nanti pada saat kan ada proses kita itu namanya akreditasi kan, prodi dan universitas itu kan ada akreditasi. Itu mesti ditanyakan jika ini ada luaran jurnal, buktinya ada penelitiannya itu mana? Mesti ditanya. Nanti laporannya. Laporannya, iya. Jadi prosesnya itu nanti akan terdokumentasi dengan ide kita dan kita laporkan. Berarti dan pada intinya dosen tuh harus membuat laporan penelitian plus publikasi. Publikasi seperti dan, itu. Kalau kan selama ini kan hanya publikasi. Iya, tahunya itu ya. Jadi di dapur kita itu tiap tahun kita melaporkan yang namanya laporan kinerja penelitian dan pengabdian. Jadi luaran itu nanti muaranya di pemeringkatan sih, pemeringkatan PT. Dan kita di tahun lalu, kita masih IKIP itu, peringkat kita itu dari peringkat 1 sampai 6, kita peringkat 4 pemeringkatan kita. Laporan penelitian itu juga dilaporkan, Pak? Iya, tiap tahun. Ini yang bagiannya. Yang punya akun. Saya biasanya kesusahan untuk melaporkan karena memang ya itu mungkin lebih kelemahan banyak publikasi ya daripada laporan seperti itu mungkin kelemahannya kita ya kali ya. Jadi untuk mengakomodir dosen untuk membuat laporan penelitian itu memang agak susah, bukan susah. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman dosen untuk membuat laporan penelitiannya sebelum mempublikasikan. Jadi mohon Bapak Ibu dosen di Unipar untuk rajin membuat laporan penelitian. Memang yang dibutuhkan Bapak Ibu kan luaran ya, publikasi. Ternyata di laporan penelitian itu sangat penting loh untuk akreditasi kita dan untuk yang lain-lain, untuk pemeringkatan PT kita juga gitu. Dan itu juga kembali lagi juga untuk nama baik Unipar kan, kembali lagi berarti untuk nama baik kita juga itu, nama baik semua itu. Oke, gini Indah sama Pak Ari ya. Kok jadi agak berat ya? Pak Ari sama Bu Indah nih yang bagian penelitian. Kita bahas penelitian dulu. Ada ngopi dulu berarti. Ya, boleh. Kan dosen-dosen itu mungkin agak enggan gitu ya membuat untuk laporan penelitian karena kan memang ya kalau ada faktor-faktor itu kan yang diminta publikasi gitu. Ada nggak sih
trik mungkin dari LPPM itu agar dosen ya. itu mau membuat laporan penelitian? Ada nggak kedepannya mungkin kita berbicara kedepannya itu? Semoga. Saya Silakan. Memang ini jadi untuk rencana ke depan ini kita sudah sering sekali berdiskusi ya, ngobrol dengan tim internal LPPM juga di lembaga juga gitu. Memang kedepannya itu kita inginnya di LPPM itu di penelitian itu nantinya ada semacam stimulus atau rangsangan dari lembaga untuk penelitian si dosen gitu. Misalkan nih dalam satu tahun diwajibkan dosen itu kan dalam 1 tahun itu diwajibkan 1 kali kan penelitian. Nah itu mungkin dikasih ada beberapa judul penelitian untuk dikasih hibah institusi. Hibah dari internal gitu. Ya, internal. Itu masih dalam planning ya dalam proses ke depan. Negosiasi. Dan semoga ini terlaksana di ke depan ini di tahun 2022. Tapi kalau Pak Rektor kemarin kan pernah membuat pelatihan terkait dengan kenaikan pangkat jabatan. Kemudian juga ngobrol dengan pemateri saat itu dan menjanjikan salah satu dari visi Rektor adalah misi Rektor itu adalah nanti adanya dana itu. Ya ini tinggal kita nunggu aja. Mungkin Pak Rektor sedikit lupa ya, mungkin momen ini untuk ingat karena kemarin juga dibahas oleh pihak rektorat karena nanti akan ada insentif terkait dengan publikasi itu. Kita di sini seperti tukang tagih janji. Iya. Ada satu lagi ya. Okay. Ini kenapa seperti itu? Ini juga masalah SDM ya, Pak ya. Karena hibah yang semakin tahun ini kita itu mengalami penurunan untuk hibah di DRPM maksudnya. Kita untuk mendapatkan hibah dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan karena ada banyak faktor ya kan. Yang pertama itu karena SDM kita, misalkan sekarang di hibah itu kan syaratnya itu harus S3 ya, harus jabungnya itu lektor, S2 lektor, kemudian kalau enggak S3 asisten ahli, itu minimalnya. Sedangkan kita di Unipar, dosen-dosen kita itu masih asisten sedikit ahli. Masih sedikit yang asisten ahli dan S2. Yang S3 pun ya sedikit juga gitu. Jadinya itu karena ada faktor-faktor itu sehingga yang mendapatkan hibah atau yang mengajukan proposal itu dosen-dosen tidak bisa ada karena ada aturan itu tadi. Iya, betul. Nah, mungkin ya ini juga harus ditingkatkan juga berarti SDM-nya. Jadi memang harus berkaitan memang. Kalau boleh tahu klasternya di LPPM itu sekarang apa? Kalau untuk penelitian Madya. Kalau untuk pengabdian memuaskan. Itu klaster di Simlitakmas di hibah DRPM. Kita pindah saja ke sini. Yang tadi mau ngopi kan nggak ngopi-ngopi. Tarik nafas dulu. Pengabdiannya dosen ini, tanya nih, kira-kira menurut kacamatanya seorang kabak pengabdian, jangan dong, nanti gelap di sini. Siap. Kira-kira sudah sesuai enggak? Kalau pengabdian ya, namanya pengabdian kan kita berarti mengabdi, membantu, membimbing, kemudian mendampingi secara ikhlas seperti itu kan. Jadi pengabdian itu progresnya sepertinya itu tidak semarak seperti penelitian. Nah, kenapa? Seakan-akan kalau kita lihat dosen kita dari sekian ratus dosen, mungkin yang buat pengabdian itu hanya beberapa, mungkin seperti itu. Soalnya kan ada dosen kita, ada yang dosen seperti jabatan tambahan, tugas tambahan kan. Nah, mungkin yang terkendala seperti itu. Tapi mulai sekarang kan sudah ada pelaporan sister, BKD secara sister. Nah, mau tidak mau teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen juga harus membuat itu. Nah, ada nggak kendala? Mungkin kan kayak kalau penelitian itu tadi kan dosen itu malas gitu ya membuat laporan penelitian.
Kalau pengabdian apakah seperti itu juga untuk dosen-dosen dari kebetulan pengabdian itu prosedurnya tidak hanya sebidang ya. Kalau penelitian kan misalkan bidang sosial seperti Bu Eki, terus siapa lagi timnya, siapa lagi mungkin bidang nanti pembelajaran siapa. Kalau pengabdian itu bidangnya lebih luas. Misal nih Bu Eki sosial, Mas Dedi mungkin pendidikan. Nah, kita bisa gabung nanti gitu ya. penelitiannya mitranya di mana? Misalkan mitranya di sekolah, nanti kita pengabdiannya misalkan bimbingan teknis tentang bagaimana wali murid itu membimbing anak ya, karakter anak secara sosial. Nah, kemudian di sekolahnya juga memakai misalkan pengembangan media. Medianya ke bidangnya Mas Dedi. Jadi bisa multidisiplin ilmu lah. Jadi satu judul itu bisa beberapa berarti dosen tetap sesuai dengan linearitasnya, keilmuannya dia kan ya. Kalau kan? pelaksanaannya tetap, tapi timnya boleh berbeda bidang. Nah, misalkan satu tim ada ketuanya Bu Eki sosial misalkan. Kemudian Mas Dedi pendidikan. Misalkan saya eksaknya boleh. Oh gitu. Nah, boleh. Tergantung masalah. Karena kan ada masalah di masyarakat itu tidak hanya satu bidang yang kita selesaikan. Mitranya apa? Misalkan mitranya lembaga pendidikan sekolah ya, kita butuh yang apa yang kita teliti temanya. Misalkan kalau mitranya di perusahaan, kita butuh orang eksak, orang IT mungkin gitu. Kita gabung menjadi satu, nanti yang perlu diabdikan kita nanti apa di situ. Bidang apa? Nah, dan yang paling penting itu tadi. Di pengabdian itu juga ada stimulusnya juga atau tidak? Amin. Cuma pengabdian kan produknya tidak seperti penelitian. Kalau penelitian kan ada yang Scopus, ada publikasi yang terakreditasi mulai dari papan atas sampai papan bawah. Nah, kalau pengabdian mungkin produknya berupa misalkan kayak Pak Ari dulu yang pernah ada hibah, misalkan ada alat pembatik melalui komputer. Nah, itu kan bisa dihibahkan. Nanti mungkin ya dari kalau memang disetujui oleh Pak Rektor ya, nanti dananya bisa menyesuaikan dengan produk yang kita hasilkan oleh tim dosen yang dihasilkan. Mungkin ini ya melihat ini juga nih kegiatan apa nih, pengabdian betul, apa nih yang betul. Terus cara mengukurnya bagaimana nanti ya kalau seperti itu? Yalah. Misalnya pengabdiannya ini, pengabdiannya kalau ringan kalau dikasih stimulus nih, kalau yang ini enggak karena beda lah gitu loh. Cara ngukurnya gimana? Kita sebenarnya punya tim reviewer kan, internal, sudah ada tim ya. reviewer. Jadi Kita sudah ada berapa orang? Jadi Ada gini, tim reviewer internal. terkait dengan hibah itu bukan, kalau kita ibaratkan sebenarnya LPPM itu ibaratkan kendaraan aja lah biar mudah. Jadi kita bukan menjadi orang yang mengeksekusi, misalnya ada hibah ini layak enggak, itu bukan kita. Jadi kita sebagai pengatur aja di situ. Kemudian nanti kalau misalnya ada hibah semacam itu biasanya ada reviewer sendiri. Jadi itu reviewer yang menentukan. Dan tentunya ada pagu anggaran, mesti ada pagu anggaran. Kalau ada itu ya, namanya anggaran itu mesti ada pagu anggaran dan itu ada kriterianya. Instrumennya ada, kemudian keluaran wajibnya itu apa. Reviewer itu dari intern? Iya ada. Kita reviewer internal kita itu sebenarnya sudah ada yang mempunyai sertifikat reviewer. Bu Dr. Evi. Oh, Dr. Evi. Ya. Dulu pernah kesini kayaknya ikut podcast ya. Bu Dr. Evi. Dosen favorit. Salah satu dosen favorit. Ya mungkin itu sebagai apa ya? Semangat gitu ya. Karena adanya diajukan stimulus itu tadi. Karena selama ini mungkin karena kan selama ini kan dosen itu kan kalau justru buat itu alasannya kan sing ndak punya ini, ndak punya itu. Makanya tadi kan saya bilang kalau apalagi pengabdian ya, kita kan mengabdi secara ikhlas. Ikhlas. Dua kata, membantu dan ikhlas. Itu aja Mas Didi. Nah, ikhlasnya itu yang sulit. Ikhlasnya itu yang sulit memang. Kalau membantunya oke. Terkait upaya LPPM nih dalam meningkatkan kinerja dosen melalui penelitian dan pengabdian nih. Pernah nggak nih tim LPPM ini menyoroti beberapa dosen yang ini dosen ini rajin, perlu ada pendampingan agar terus meningkatkan penelitiannya? Atau mungkin sebaliknya, atau dosen yang tidak pernah melakukan penelitian yang hanya ngikut sana, kan ada ya dosennya kayak gitu yang ngikut sana ngikut sini gitu, tapi nggak pernah melakukan penelitian gitu. Apakah sampai sejauh itu kah atau mungkin rencana ke depan akan seperti itu? Yang telah kita laksanakan gini,
pertama kita sudah memetakan potensi dosen kita. Yang kita petakan itu yang S3 ada berapa, kemudian yang lektor ada berapa, berdasarkan itu. Kemudian kan harapannya memang di tahun ini kita itu kalau bisa adalah yang dapat hibah gitu. Dan untuk mendapatkan hibah itu kan ada kriteria-kriteria. Nah, kemarin kita sudah membuat mereka yang bisa mengajukan, kita buat satu grup yang sudah S2 lektor dan S3 asisten ahli. Dan itu kita kasih pelatihan, saat itu 2 kali pelatihan, dan alhamdulillah dari pelatihan itu tahun ini dari dulunya yang tahun lalu itu tidak ada proposal yang mengajukan, tahun ini tuh ada 10 proposal desentralisasi dan 14 kompetitif nasional. Kalau dihitung 10-nya sedikit ya, cuman kan dari 10 itu kan mereka membentuk tim, rata-rata kan satu tim 3 orang. Jadi sebenarnya potensi kita itu sudah mulai tahun ini sudah banyak, dan itu sudah kita adakan kemarin itu ada pelatihan, dan pelatihan itu reviewernya itu sudah bertaraf nasional. Jadi kita kerjasama dengan reviewer dari Universitas Jember dan Universitas Merdeka Malang. Kayak gitu. Kemudian untuk yang dosen yang kurang gitu, itu bukan di ranah kami nantinya. Jadi kami itu kan bukan orang yang mengevaluasi teman-teman dosen, kan bukan. Kita adalah fasilitator untuk dosen yang melakukan Dwi Dharma. Itu kan ada sendiri. Nanti kan bisa di bagian SDM gitu. LP3M sepertinya. LP3M ya. LP3M ya. Oh iya. Mungkin nanti bisa dilihat di ini ya, Pak Arya. Di sister BKD-nya. Nah, itu kan sudah bukan kan di kami atau itu. tidak kan gitu. Sanksinya apa kan gitu nanti. Ada yang terlewat sebenarnya. Apa? Penelitian, pengabdian, hak cipta, HKI, luaran. Ini beliaunya ini yang tanya ini HKI-nya ini Pak Eri. Biar teman-teman harusnya narasumbernya Bu Eki ini. Saya tahu dan ini biar banyak yang ikut mendaftarkan HKI, karya ciptanya harus apa. Semangat berarti. Iya, kan itu juga untuk akreditasi kampus. Siap. Apakah dalam HKI juga ada stimulusnya juga? Ya kalau bicara stimulus semua orang kan betul. Jadi itu kalau bahasanya kita. Tapi saya ini yang ini mungkin perlu tambahan informasi buat teman-teman dosen yang bisa diciptakan itu yang seperti apa? Jadi informasi aja untuk teman-teman dosen dan mungkin mahasiswa yang nonton. Dosen yang paling banyak hak ciptanya di Unipar itu siapa, Bu? Bu Eki. Rekor. Itu hak cipta. Datanya ada di saya. Makanya nyelet itu. Biar teman-teman juga daftarin, Pak Ari. Beliau tiap tahun setor ini HKI. 1 tahun bisa sampai 4 HKI loh, Pak. Tapi kan bisa kerja tim sama teman-teman mahasiswa. Seharusnya saya yang jadi hostnya ini. Kita tuker. Jadi hak cipta itu sebenarnya penting ya, Mak. Karena apa? Melindungi dari karya kita. Paling sederhana aja udah. Unipar itu kan apa ya? Lembaga yang baru, belum 1 tahun. Belum ulang tahun. Ada logo baru, ada mars baru, ada himne baru, ada nama baru. Itu kalau tidak segera kita lindungi, hak ciptakan, itu bisa loh diklaim orang lain. Aduh jangan dong. Itu contoh sederhana lah, contoh sederhana. Jadi misalnya kita punya karya, katakanlah lagu gitu, kita hak ciptakan, ada orang lain memakai lagu kita bisa menggugat orang itu kayak gitu. Bahkan kalau tidak salah itu kalimat I love you full itu dia ciptakan. Saya mau bikin kata-kata. Tahu siapa yang ciptakan? Mbak Surip itu menghak ciptakan I love you full. Bahkan nama lembaga kita yang baru, logo itu sebenarnya harus dilindungi. Jadi kayak gitulah kalau menurut saya seperti itu. Berarti saya bisa nih meng-HKI-kan ini podcast saya. Boleh ya? Saya aja yang ngajukan, nanti saya yang mengklaim ini. Takutnya kalau diklaim atau di orang ya, takut dicontoh nih. Dan kita nggak bisa menggugat karena kita nggak punya hak ini nggak punya bukti. Tapi orang lain yang punya, berarti mereka yang. Tapi apakah yang seperti ini bisa menjadi poin untuk akreditasi kampus? Di hak cipta itu kan sebenarnya nggak hanya cipta, tapi kan juga ada merek dan dagang. Jadi tergantung pada satu itu niat kita ingin melindungi karya kita atau hanya memperbanyak hak ciptaan kita kayak gitu. Kalau hanya memperbanyak, kadang buku bisa dihak ciptakan, foto itu bisa dihak ciptakan, semua bisa dihak ciptakan. Tapi kan
arahnya pada apa sih gitu. Kalau kita ingin melindungi karya kita, ya kita harus tahu karya kita yang komersil yang harus kita lindungi itu apa. Kayak gitu. Kalau kata anak sekarang kayak NFT gitu lah, kan itu kan sudah ada perlindungan terkait dengan karya, jadi yang punya itu adalah yang bisa menjual, jadi kayak gitu. Menurut kami. Kalau buku, sepertinya kalau buku ini setahu saya poinnya nggak begitu banyak Pak. Iya, karena gini, kalau buku itu kan sudah sebenarnya kalau kita bicara hukum itu kan sudah ada ranahnya sendiri. Kalau di hak ciptakan apa fungsinya? Yaitu melindungi bahwa itu buku kita. Walaupun itu sudah tahu kalau yang nulis kita masih di hak ciptakan gitu. Bisa, jadi perlindungan aja, bukti. Secara hukum. Buktinya. Kalau ini ya, kalau sebenarnya si penulis itu ya, kalau ini ya dasar pengalaman si penulis itu biasanya sebelum ISBN-kan buku tersebut itu di hak ciptakan. Oh, seharusnya seperti itu ya prosedurnya ya. Seperti itu. Kenapa? Untuk melindunginya sebelum dia itu di ISBN-kan. Takutnya nih di ke depan itu kalau tidak ada sertifikat hak cipta itu ternyata di ISBN-kan penulis lain gitu loh. Nah, itu yang terjadi banyak. Berarti alurnya selama ini berarti kebalik ya, karena kan selama ini kan biasanya terbit baru. Cuman ya nggak apa-apa, seperti itu juga nggak apa-apa. Cuman fungsi hak ciptanya untuk ke kitanya si penulis itu sebenarnya. Berarti daftarkan dulu nanti ke Kemenkumham ya. Meskipun tulisan apapun, artikel apapun sebelum dipublikasi di jurnal atau apapun itu bisa dihak ciptakan dulu sebenarnya, baru dipublikasi di selain buku, artikel, terus apa lagi? Banyak merek. Seperti punyanya karya seni, itu ada alat peraga edukasi. Bunda Ica mungkin bisa menghakaikan lagunya Unipar. Tapi khusus Bunda Ica nanti beda ya tarifnya. Drama ya, drama banyak. Kalau ingin sharing-sharing mengenai HKI datang ke LPPM Unipar dong. Cuman ada satu banyak karyanya soalnya. Ada satu kita yang kurang, jadi apa itu? Terkait dengan paten. Jadi terus terang kita itu baru uji coba 2 yang mengajukan paten dan itu belum sampai berhasil gitu, karena masih diproses. Jadi hak cipta itu memang agak lebih mudah, cuman yang paten ini hak kekayaan intelektual atas paten ini yang kita masih kurang. Kalau jadi kita akui itu apa Pak Ari? Kemarin itu adalah alat terkait dengan pemecah biji karet dan yang satunya lagi itu mesin batik. Lama banget itu. Ya, 2019. Sampai sekarang belum. 2019. Karena itu sudah sudah publikasi di buku ciptaan, kemudian ada step selanjutnya yaitu terkait dengan peneliti ahli. Jadi itu harus diteliti bener nggak ini belum ada yang punya terkait dengan itu. Nah, itu yang kita belum, ini PR besar di LPPM terkait dengan paten itu. Apakah ada standarnya ini harus sampai nunggu berapa tahun gitu keluar hak patennya? Bukan nunggu berapa tahun, ada step-stepnya. Untuk tiap-tiap step itu yang kita memang belum ada tahapan gitu ya. Pendampingan ya. Iya, kita belum ada ahli di situ di internal kita, tapi kalau misalnya di eksternal kita ada sih beberapa rekanan, tapi itu kan butuh lagi untuk komunikasi dan nanti bagaimana ke depannya. Harapannya itu sih di situ nanti. Itu yang belum kita belum. Inginnya meningkatkan paten. Oke. Kita bicara berikutnya. Masalah harapan ya ke depan ini ya, karena kan kemarin dari LP3M kan berbicara 10 tahun dan 15 tahun gitu ya ke depan gitulah. Nah, dari tim LPPM sendiri pasti kan ada tuh harapan sekitar 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kira-kira ada nggak sih harapan, bisa di-share di sini mungkin? Berat banget ya 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Kayak KPR Pak. Iya. Kerjaannya berat. Iya. Sehari aja berat, apalagi katanya 5 tahun. Nggak sih, garis besar aja. Jadi secara garis besar gini aja kan. Kita itu sebenarnya tiap tahun itu harus melaporkan kinerja. Oke. Jadi kita evaluasinya tiap tahun. Nanti soalnya kalau misalnya katakanlah tahun ini kita tidak melaporkan kinerja, ini kan belum dibuka yang kinerja 2021 belum. Jadi misalnya nanti LPPM tidak melaporkan kinerja ya, nanti pemeringkatan itu nanti kita akan turun dari mungkin klaster 4 ke 5 atau di bawahnya. Jadi evaluasinya itu tiap tahun kita.
dari situ. Harapannya grafiknya naik. Ya, grafik naik. Tiap tahunnya naik. Tiap tahun. Nggak semakin gini gitu. Nggak semakin menurun. Karena kita jomplang, hebat kita Itu perlu jomplang. kerjasama dari semua ya. Semua ya. lini. Ya, benar. Terus kita sudah KKI penelitian pengabdian KKN belum? Iya, silakan ahlinya. Gimana nih KKN kalau di Unipar itu seperti apa? KKN yang kemarin, bukan yang kemarin ya, selama pandemi memang KKN kita obrak-abrik sedemikian rupa. Kenapa kok diobrak-abrik? Kenapa itu? Karena kita menyesuaikan kondisi kita sekarang. Oke. Nah, waktu pandemi kan Saat itu. harus terbatasi semua masalah tatap muka dan sebagainya, perizinan di desa, kemudian perizinan di badan Bankes Pol. Sulit Tidak- itu? Bukan sulit, Di masa pandemi? memang dibatasi oleh pemerintah. Oh. Takutnya kenapa? Aktivitasnya gitu Ketika Aktivitas ya. ketika nanti aktivitas itu di desa lebih istilahnya apa ya, banyak kerumunan, Iya. yang kena nanti Bankesbank dari Satgas, Oke. seperti itu. Nah, akhirnya kita buat Modifikasi lah. modifikasi dari beberapa skema KKN. Ada yang pulang kampung, ada yang tematik, ada yang memang KKN reguler, cuma nanti tempatnya bukan di desa, bukan di masyarakat. KKN Di reguler itu sekolah. seperti apa Pak Hendrik? KKN reguler itu kalau yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu kan kita ngarahkannya di desa. Tapi sekarang karena selama 2 tahun, hampir 3 tahun ya, 3 tahun ini kita ndak bisa melaksanakan desa, itu kita tempatkan ikut di PPL, di Magang 3, bukan PPL, Oh, di Magang 3. Nah, jadi ikut di sekolah. Oke. Istilahnya apa ya, profesi ya, kuliah kerja profesi. Profesinya kalau kita sebagai guru ya kita nanti KKN-nya tempatkan di situ sudah. Sekalian ikut di Magang 3. Batas waktunya sama nggak dengan yang sebelum pandemi untuk KKN? Kalau Kan biasanya 1 bulan ya. 1 Pak? bulan. ya 1 bulan lebih lah, 40 hari. 40 hari. 40 hari sama. Dilihat Sama. dari ininya sih, dilihat dari program mana yang diambil. Kalau itu reguler ya sama 40 hari, tapi kalau misalnya ada yang pulang kampung, Pulang kampung. kemarin, jadi sebenarnya bukan pulang Dan kampung banyak ya. sih, Pak Ari, memang Saat pulang itu mereka kampung. itu ada yang Daerah di Sulawesi, masing-masing. ada yang di Nusa Tenggara itu nggak Ada bisa yang ke di Jember, Oke. karena ada pembatasan kan. Ya. Hmm. Terus ya udah kita kasih kebijakan mereka bisa melaksanakan di KKN di lokasinya lingkungan masing-masing. sekitarnya, Ya. misalkan di RT-nya mereka boleh, Ya. silakan. Cuman bukan 40 hari, tapi Tergantung project, projectnya, Pak. berapa program Misalkan kerja. Mereka melaksanakan 3 program Ya, misalkan. iya. Jadi ya selama Lihat itu harus kondisinya. Ya, selesai kondisi. selama 1 semester, sebelum 1 semester sudah Dan selesai. itu kan dilihat dari masalah yang ada di lingkungan mereka tempat tinggal Betul. itu kan Iya. ya. Oke. Kalau seperti itu, apakah ada perbedaan kualitas yang dihasilkan dari KKN di masa pandemi dan di masa sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi saya Ya rasa- jelas ada perbedaan banget. ya mungkin sebenarnya. mungkin kebanyakan gini, mahasiswa itu mengeluhnya gini, wah kalau saya Pak, kalau saya nanti ikut yang pulang kampung saya sendirian dong Pak. Ya iya, Iya. mau gimana lagi? Kalau mau ada temennya ya mungkin bisa cari kelompok ya, kelompok nanti ikut di skema tematik atau yang reguler gitu. Kalau tematik misal nih kita berlima satu daerah, Lumajang semua misalkan atau Jember semua. Nah, kita bisa buat KKN di Jember Oke. tanpa harus di kampus kita. Misalkan kita kuliahnya di Surabaya ya, atau di sinilah di Unipar ya, di Jauh Unipar, banget di Surabaya. Pengen pulang. di Unipar misalkan di Unipar. Nah, Mengingatkan. kemudian rumah kita di Banyuwangi, orang berlima. Nah, kita bentuk kelompok satu tim untuk melaksanakan KKN tematik sana. Misalkan di lingkungannya Bu Eki misalkan, di RT ku, oh ada ini, ada acara misalkan bakti sosial, misalkan ada apa namanya kewirausahaan yang berbasis rumah tangga, perlu kita bantu ini kayaknya. Nah, Seperti itu ya. perlu kita orderkan, kita online kan, misalkan. Perbedaan Soalnya itu ada berarti ya. Ada. Cuman kualitasnya gimana nih? Sama nggak? Tetap kualitas laporan apa gimana? kualitas kinerja KKN-nya mereka. Kalau laporan kan berarti kan berdasarkan Sebenarnya kalau KKN secara tematik atau pulang kampung malah lebih fokus ya teman-teman kan. Oh ya kan lebih asik Nah, kayaknya ya. kalau di desa mungkin ya, kalau di desa yang dulunya, karena saya memang masuk LPPM masih 2019 ya, itu sudah pandemi saya, jadi saya baru masuk ke bidang pengabdian, langsung dikasih PR sama Pak Ari sama Pak Agung, Pak Kepala, langsung Mas obrak-abrikan ya apa iki pandemi di KKN ini. Nah,
ini gimana KKN-nya? Aduh, nah itu akhirnya saya muncul saya hubungi rekan yang dari kampus ini, kampus itu, kampus C, kampus D sampai Z. Oh, gini aja Pak Hendrik. Ya? Nah, gini aja Pak Hendrik, gini. Oh ya, terus kalau gini perizinannya gimana? Oh, ini enggak usah, sudah gini. Akhirnya kita bentuk 3 itu KKN-nya sudah. Jadi ya KKN reguler, tematik sama pulang kampung. Apakah dari ketiga itu konsepnya masih ada dosennya yang membimbing? Masih, secara online. Yang jelas secara online. Tak mungkin kita nanti misalkan Mas Dedi DPL di Papua. Dia seneng loh tapi mau ke Papua, dia malah seneng dia. Mungkin ke Raja Ampat mungkin ya, ke Raja Ampat. Iya kan, seneng kan? Terus DPL-nya berapa? Dia mau mengembangkan objek wisata di sana. Berarti tetap ya dari 3 itu tetap aplikasi DPL ya. Karena kan sekali lagi kita kan bukan nanti yang mengevaluasi, tetap nilai dari DPL, nilai laporan mereka tetap itu. Kalau mereka yang dari jauh mungkin Pak Hendri, Pak Ari, Bu Indah mungkin saya mau mengumpulkan lewat ekspedisi, mengumpulkan laporan dan sebagainya, video juga. Komunikasi mereka sebenarnya lebih banyak ke DPL. Jadi kita bedanya apa sih dengan yang dulu? Kalau dulu itu kan satu DPL itu bisa membawai beberapa prodi mahasiswa. Karena sekarang itu adalah masa pandemi dan itu adalah konsep yang baru, maka kita kasih kebebasan, kita kasih inilah keputusan bahwa yang jadi DPL itu adalah dosen dari prodi itu. Kenapa? Biar minimal kenal dulu gitu. Ya kan lebih enak kalau tahu mahasiswanya. Nggak usah adaptasi lagi. Ya, kayak kemarin tuh kalau ada dari PLB itu dari Sulawesi ya, yang kita kirim. Iya. Riau atau Sulawesi? Riau ya, dari Riau. Itu ada yang dia sendirian di sana. Kemudian ya alhamdulillah dosen PLB ada yang bisa membantu, jadi PPL dan KKN-nya saat itu di Riau dan dia sendirian di sana dan itu terlaksana. Pokoknya yang paling penting kita itu prinsipnya jangan sampai mengganggu dari perkuliahan mahasiswa, walaupun itu masa pandemi atau enggak pandemi itu harus terlaksana. Kalau enggak kita laksanakan berarti kan mahasiswa mundur 1 semester kan kasihan. Kasihan. Untuk kegiatan KKN ini ada nggak nih target atau yang dihasilkan produk atau luaran yang dihasilkan dari kegiatan KKN ini? Sebenarnya harusnya ada sih. Kalau beberapa program, misalkan kita satu kelompok melaksanakan 3 program, berarti minimal ada 3 produk lah yang harus dihasilkan. Iya betul. Nah kemudian kalau memang ada kelemahan ya kalau yang sebelum pandemi dengan yang pandemi. Kalau mungkin di desa itu berkelompok ya, itu mungkin ada beberapa temen yang satu kelompok kan pasti ada itu mahasiswa. Oh ini kurang Pak, mesti ada 1 tahun pasti ada satu kelompok yang laporan ke kami ke LPPM. Pak ini kurang Pak ke kita Pak, kurang kayaknya kok ribet gini. Sebenarnya itu PR-nya DPL ini ya. Makanya tetap ke kita. Jadi dianggap kita kan yang meloting dan lain-lain. Bahkan kemarin tuh PPL gini. Ada yang sampai berantem gitu ya, berantem tapi nggak sampai secara fisik lah, secara argumen. Yang berantem bukan dari prodi yang berbeda, prodinya sama. Prodi yang sama. Karena sudah terlalu mengenal tahu sifatnya. Jadi ada yang hari ini satu laporan AU ya gitu kita terima. Besoknya beda lagi. Ada lagi yang akhirnya kita harus ke sana mengklirkan gitu. Dan akhirnya selesai dan mesti ada masalah itu mesti ada tapi ya alhamdulillah mungkin kelemahannya gitu kalau di desa, cuma di desa itu kelebihannya terkontrol. Artinya di desa kan banyak progres itu, ada yang BUMDes, ada yang Pokjarwis dan sebagainya, itu mereka sama perangkat desa bisa diarahkan ke situ. Ya tapi sulit kalau kalau kita otak-atik BUMDes. Ya enggak, kegiatan. Secara administrasi saja. Tadi kegiatan. Misalkan dari perangkat desa ya, misalkan dari Pak Cari nih. Mana Mas lihat kelompoknya ini programnya. Oh ini jangan coret, ini jangan. Kalian bantu ini. Nah, itu kita enggak bisa otak-atik. Jadi biar instansi atau lembaga atau desa itu yang mengarahkan tim itu. Nah nanti boleh berubah. Jadi yang awalnya pembekalan nanti setelah pembekalan mereka menyetorkan program-program ke LPPM mungkinnya. Nanti ini oke nggak apa-apa lah. Misalnya kita saring pertama nanti perkara nanti di desa itu melihat kondisi di tempat. Kayaknya di desa ini perlu ini Mas ke koordinator desa misalkan ke mahasiswa. Oh iya Pak, gimana caranya kami? Sama bantu ini aja ini. Ya berarti berubah programnya. Terus kemudian untuk program kerja KKN ke depan ini? Ke depan sepertinya pandemi sudah
berakhir dan berlalu. Belum. Sepertinya kita cuman masih boleh. Cuman boleh. Kalau masalah ini ya, sepertinya kita tetap membuka skema sepertinya, skema yang seperti dulu ya. Ya, cuman ini kan masih belum kita belum, cuman rancangannya seperti itu tetap. Rancangan aja. Cuma karena kita melihat sekolah sudah masuk, mungkin nanti sementara yang di desa KKN-nya sepertinya tetap ke sekolah. Mungkin kalau ada di desa mitra kami ada yang meminta ya, istilahnya meminta, Mas, tidak ada mahasiswa KKN, ada boleh kita ini kan. Kalau memang pernah ada yang minta seperti itu ya? Ada, biasanya tim dosen yang ada hibahnya biasanya. Seperti ya Pak Habib. Dulu KKN PPM itu ada hibah mungkin. Jadi ada yang minta itu ada beberapa macam. Jadi satu itu memang ada hibah. Jadi mereka harus membuat tim itu. Kedua, ada juga yang mahasiswa kita itu punya koneksi di situ. Kemudian kadang bantu juga di sana. Itu. Kemudian ada beberapa memang desa-desa yang biasa kita jadi mitra, kemudian ada mitra. Tanya gitu. Ya kalau tanya itu biasanya kok lama Mas, kok enggak ada KKN, sudah 2 tahun misalnya gitu. Oh iya Pak, mohon maaf ini masih pandemi, kita izinnya masih sulit dan sebagainya gitu. Tapi insya Allah ke depan pengennya kita sih ke desa lagi. Ngomong-ngomong, nanti Mas Dedi siap ini Mas Dedi. Terkait tadi kayaknya belum yang produk ya, KKN sebenarnya banyak sih Bu produknya KKN ya selama ini ya. Kalau di masa pandemi itu yang paling banyak itu teman-teman KKN, mahasiswa KKN itu biasanya sabun hand sanitizer, itu poster. Memang kita kerahkan apalagi awal-awal 2019. Itu produknya mereka. Dan banyak sebenarnya KKN. sih mereka mengumpulkan dokumentasi video dan sebagainya banyak. Tapi kalau yang di desa atau yang di sebelum pandemi atau yang akan itu banyak yang dulu-dulu itu mereka itu produknya itu ya kayak tadi kayak kolaborasi dengan dosen juga ya Pak ya. Dosen. Dengan perangkat desa itu aja. Kemudian menghasilkan ada itu beberapa kegiatan. Menghasilkan produk jamu itu juga ada. bisa wirausahaan keripik ya pernah dulu ya. Itu banyak sebenarnya produk-produk di desa Mayang juga pernah dulu siapa DPR ini Bu Eki sampai meriah produknya dulu juga ngundang Pak Rektor sebenarnya. Apa aja itu Bu kalau produknya Bu? Ada apa aja ya, ada batik, ada kerajinan di situ banyak. Kalau mau lihat silakan lihat laporan saya. Jadi informasi aja dulu Bu Eki itu DPL DPL di sama Kecamatan Mayang. partnernya dia nih Bu Ana. Jadi di kecamatan itu kita membuat bazar. Jadi ada beberapa desa kita produk desa ya saat itu. Kita taruh bazar di kecamatan dan rupanya respon dari kecamatan bagus di Kecamatan Mayang ya Bu ya. Itu sampai ada yang jualan rujak, ada yang buka pijat, rame itu. Pertunjukan juga. Kita ngomong dulu nih buat sponsor nih, yang mau gabung dengan LPPM di Unipar. Bisa menghubungi saya. Nomornya nanti saya share di sini. Gitu ya. Kita juga butuh kerjasama dong dari sponsor ya kan. Barangkali mau ada event kita bisa join. Masnya mana? Kalau itu ada Pak. Oke. Terkait desa mitra nih. Kira-kira di Unipar ini ada berapa desa mitra, Pak Hendrik? Sebenarnya kalau istilah desa mitra sebenarnya banyak Mas Edi. Jadi cuma yang belum kita fokus belum ada. Nah, yang menjadi desa binaan. Oh ya, desa binaan. Berapa? Belum ada. Sebenarnya di Panti juga mau kita ajak kerjasama, cuma nggak tahu ini masih kok alih status ke universitas, akhirnya mundur lagi. Hmm. Ada berapa target desa yang dalam sebanyak jangan dong Pak, nanti nggak fokus kalau masukkan dulu. Berarti kita ajak ini bagian humas nanti baru. Iya, waktu kerja tambahan. Pak lagi. Kira-kira desa mana ya? Oke. Desa mana tuh mungkin ini usul saya desa yang mungkin paling terpelosok itu paling dibutuhkan bantuannya ini. Kalau terkait dengan desa binaan itu biasanya kita lihat dulu potensi desa itu yang bisa dikembangkan. Jadi misalnya di desa itu bisa kita kembangkan pariwisata ya kita fokus di situ kan. Oh nggak menarik Pak. Itu misal. Kemarin kalau saya lihat podcast yang Prodi Baru Teknik Lingkungan kita bisa menyisir desa pesisir sebelah sana. Bisa. Itu nanti mungkin
khusus mahasiswa nanti di semester akhir, khusus mahasiswa yang teknik lingkungan, prodi baru, kita kerahkan ke sana semua. KKN untuk langsung KKN. keluar ide ya. Kalau habis ngeliat podcast kita gitu ya. Salam podcastnya enggak ada, salam podcast enggak ada. Iya, belum selesai nih. Jangan salah podcast juga dulu. jadi narasumber ini nanti pelatihan BIMTEK ini bahasa isyarat. Nah, begini nanti. Kalau melihat dari seberapa besar potensi desa itu, mungkin akan menjadi banyak peluang bagi desa-desa yang sudah mempunyai potensi, misalnya tempat wisata, ya kan, mempunyai kewirausahaan. Minimal desa lain atau kecamatan lain tahu lah, oh ini hasilnya anak-anak Unipar berarti. Desa ini dibantu oleh anak-anak Unipar. Saya mau dong, saya bisa menghubungi siapa. Nah, merasa tertantang nggak kalau misalnya ini dikasih tugas nih, ada desa yang belum memiliki kelebihan, tapi kita berusaha untuk membina masyarakatnya, mengembangkan, membantu bersama-sama. Istilahnya gini ya, mengoperasionalkan dana desa ADD berarti. Wah, itu bahaya. Jangan. Maksud saya memberdayakan masyarakat. Jadi gini, kalau terkait dengan itu, kenapa saya tadi itu bilang potensi? Potensi itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan tapi belum berkembang. Oke kan ya. Jadi misalnya kita ada di daerah pesisir. Di daerah pesisir ada potensi apa yang bisa kita kembangkan? Katakanlah kuliner, oke, wisata, oke, yang lain-lain oke. Berarti kan potensi itu belum tercreate dengan baik, belum di manajemen dengan baik. Itu kita bisa masuk di sana. Tapi kalau sudah bagus, ya ngapain kita masuk ke sana gitu? Malah kita yang berwisata ke sana. Yang memiliki potensi. Dia suka kalau wisata. Wisata halal. Biasanya sebenarnya kalau omongan masalah desa itu beberapa saya juga bisa pernah sharing dengan perangkat yang mereka butuhkan itu sebenarnya bantuan kebanyakan ke IT, administrasi yang memudahkan perangkat itu bisa mengeluarkan surat, bisa mendata masyarakat yang butuh BLT misalnya, jadi tercover di database-nya desa itu sendiri. Nah, selama sampai sekarang ini yang jadi angan-angan saya seperti itu. Kita pun juga tidak punya prodi IT juga ya, jadi juga mahasiswa mau menerapkan program seperti itu juga kesulitan. Tapi jangan salah, walaupun nggak ada prodi dari IT, mata kuliah kita ada yang membahas ya, itu. Kalau seperti dan dosennya adalah Dedi. Iya betul. Oh iya betul. TI 1 TI 2. Iya. Oke, satu pertanyaan Dan. Enggak, saya bukan pertanyaan, tapi ada nggak yang disampaikan terkait penelitian, pengabdian dan KKN disampaikan ke mahasiswa dan ke teman-teman dosen ini, apa yang akan disampaikan oleh Bu Indah? Oke, untuk penelitian berarti. Iya. Khusus penelitian. Untuk penelitian mungkin pesan apa? Boleh pesan. Pesannya untuk dosen-dosen di Unipar ya khususnya ya, perlu ditingkatkan kembali ya penelitiannya, dan nggak hanya penelitian aja tapi laporannya juga, administrasinya juga, dan juga luarannya juga gitu ya. Itu perlu ditingkatkan lagi agar ya memang itu adalah suatu kewajiban kita sebagai dosen kan, karena kan kita sebagai dosen kan melaksanakan tridharma itu, tidak hanya pendidikan aja tapi penelitian dan pengabdian itu. Kemudian diharapkan itu nanti kedepannya penelitian itu harus ini kan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar, itu harus menggandeng mahasiswa, apa istilahnya, penelitian payung ya, menggandeng mahasiswa itu kedepannya itu wajib. Jadi wajib. Ya apa ya, kedepannya inginnya kita itu sebenarnya arahnya ke situ. Di laporan tuh ada. Di laporan sama. Jadi penelitian itu juga harus menggandeng beberapa mahasiswa itu minimal 2 dan maksimal bisa sampai 5 ya Pak. Bisa sampai 5, dan itu perannya bukan mahasiswanya yang meneliti, bukan. Tapi kan bisa sebagai mitra kita, misalnya pada saat harus pembantu lapang, misalnya di lab dosennya ini kan sibuk ngajar atau yang lain-lain, itu bisa dibantu di lab. Dan harapannya ya Pak ya, harapannya nanti itu si mahasiswa itu membantu penelitian dosen, itu kan akan ada ide
ide-ide muncul ya untuk penelitian mereka, untuk dijadikan skripsi mereka. Itu semester berapa itu Bu Indah sebaiknya? Sebaiknya di semester berapa ya Pak? Kalau dengan MKM biasanya di semester 5 itu mereka sudah mulai bisa. Minimal 5 itu mereka sudah mulai bisa lah paham teorinya. Harapannya itu seperti itu. Itu saja. Silakan. Dari Pak Hendrik, dari pengabdian harapannya. Kalau ada pesan untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen. Iya. Untuk Bapak Ibu dosen, saya harapkan tetap semangat menuliskan atau membuat kegiatan atau kita membantu dengan ikhlas ya dalam bentuk laporan pengabdian masyarakat yang nanti bisa dilaporkan di LPPM, karena itu nanti kan tiap tahun kita sama kayak penelitian, jadi tiap tahun itu di laporan kinerja kita laporkan berapa jumlah laporan pengabdian secara non DRPM dan DRPM. Nah, jadi kalau kita laporkan itu tiap tahun, kalau standar sih tidak masalah ya. Habis naik, terus turun drastis, terus tambah turun, terus standar, terus kapan naiknya kan gitu. Nah, itu jadi nggak naik-naik. Tinggal kelas maksudnya. Jadi gini. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau meskipun tidak sebidang atau tidak serumpun ilmu, untuk laporan pengabdian sih tidak masalah. Jadi Bapak Ibu bisa tetap membuat tim laporan tim pengabdian di kampus itu nanti bisa membuat laporan dan dilaporkan ke kita. Apalagi publikasi tidak masalah. Pengabdian juga ada publikasinya. Nanti kita laporkan di situ. Nah, perkara untuk formatnya itu sama dengan penelitian. Jadi kita juga ada tim dari mahasiswa juga. Jadi di laporan kinerja itu juga dilaporkan berapa jumlah mahasiswa yang mendampingi, yang terlibat. Misalkan ada 3 atau 5, kita buat saja nanti seperti itu. Terakhir dari Pak Ari, Sekretaris, apa yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan ini aja lah yang belum dibahas tadi. Mohon doa aja, ini ada beberapa teman kita dari Prodi yang tahun ini akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah, dan juga ada dari beberapa prodi yang baru yang akan membuat jurnal ilmiah di tahun ini. Jadi mohon doanya agar lancar dan semuanya minimal masing-masing prodi punya jurnal ilmiah terindeks Sinta. Berapa jurnal sudah Pak Ari? Ada beberapa jurnal, dan untuk tahun ini yang sudah ready itu ada 3 yang akreditasi, 2 3 lagi ada yang reakreditasi lagi, dan ada 3 jurnal yang akan baru muncul gitu. Bukan 3, 4 jurnal baru gitu. APPM reakreditasi ya? Termasuk LPPM. Kita harus mengajukan sekarang, ini sudah habis waktunya 2022 Pak Ari. PR itu Pak. Ya itu. Jadi mohon doanya biar semuanya lancar. Amin. Oke, saatnya Itu. kita Say goodbye. tapi dia mau salam podcast katanya. Oke. Salam podcast. Tapi sebelumnya kita terima kasih dulu ya kepada tim LPPM sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di Sudah podcast sharing di ini. sini. Sudah. Senang juga kita Salam sharing. mengabdi. Salam mengerti. Salam mengabdi. Bu Indah mungkin ada salam? Salam meneliti. Literasi kan gini. Literasi. Salam literasi. Literasi. Aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast ya Bu. Oke, salam. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast Selanjutnya. selanjutnya. Salam podcast. Salam podcast. Salam Oh, podcast. maaf sama podcast ya.